kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Balkis Humairah. Depan. Duduk. Iya. Ini duduk samping. Jadi diri. Malah. Doa dimulai gitu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sabah. Mulai dari nol Oke. ya. Kita absen ya. Nanti yang saya sebutkan namanya, angkat tangannya bilang hadir ya. Faradiba, Hadir. Junarangga, Hadir. Kaila Nirwana, Hadir. Balkis Humairah. Hadir. Hadir semuanya. Hadir. Ada yang datang? Ada yang nggak datang? Enggak ada. Hadir. Jadi di pagi hari ini pelajaran yang akan kita mulai, judulnya itu apa judulnya? Peradaban Peradaban Emas. emas Dinasti dinasti Abbasiyah. Abbasiyah. Apa itu peradaban emas dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Ada. Ini ngantuk. Ada yang tahu? Ada. Jadi Pasti. dinasti pada zaman dinasti keemasan itu ada kemajuan administrasi pemerintah, militer, kebijakan, politik. Itu apa aja? Administrasi pemerintahan. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan dengan membuat sistem koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan dewan. Paham nggak kira-kira? Paham. Paham. Tadi dibaca nggak bukunya? Baca. Enggak. Kenapa nggak dibaca bukunya? Emang Nanti sekali lagi dibaca ya. Iya. Jadi ini dengarkan ibu dulu yang menerangkan. Nanti siapa yang mau bertanya, oke? Kita lanjut ya. Urusan aku bisa jelas. Jadi itu ada sistem politik. Sistem politik Khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan. Kedua, kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berpusat di ibu kota negara Baghdad. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Dan yang keempat, kebebasan berpikir di ujung tinggi dan diakui sepenuhnya. Apalagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Sosial, meski terdapat kelas sosial khusus dan umum, namun untuk menciptakan keadilan sosial, kekhalifahan dinasti Abbasiyah membuat kebijakan membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil semua golongan. Tugasnya untuk melayani masyarakat dari berbagai golongan, tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, agama. Dan pada zaman keemasan dinasti Abbasiyah itu ada kedokteran, mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah I, yaitu masa Khalifah Al-Watsik. Sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah kedua, ketiga, dan keempat. Dan pertama, Ali bin Rabbani At-Tabairi adalah orang pertama yang menggarang buku kedokteran, yaitu Firdaus Al-Hikmah. Jadi orang yang pertama kali membuat kedokteran itu adalah umat Islam. Dan yang kedua, Ar-Raji atau Rajes menulis buku terkenal mengenai cacar dan campak yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Dan yang ketiga, Ibnu Sina menemukan sistem peredaran darah pada manusia dan menjadi sangat termasyhur. Paham termasyhur itu apa?
Nah, termasyhur itu ibaratnya terkenal. Bukunya itu yang berjudul Kunun fi Al-Kib. Dan ketiga, matematika. Muncul teori baru matematika seperti trigonometri, aljabar, geometri, dan logaritma. Diperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab. Keempat, astronomi. Itulah hebatnya pada zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Astronomi, penemuan baru di zaman ini diantaranya mengukur jarak antara bumi depan matahari, membuat jadwal menggerakkan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geologi bumi, serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim. Dan yang terakhir, kemajuan seni, kesusastraan, dan arsitek bangunan. Jadi pada zaman keemasan dinasti Abbasiyah ini udah banyak penemuan-penemuan seperti kedokteran, kesenian, bangunan, dan arsitek. Juga puisi, seni musik itu udah terbentuk pada zaman dinasti Abbasiyah. Masjid Ibnu Tulun didirikan pada tahun 876 Masehi oleh Ahmad bin Tulun, penguasa di dinasti Tulun di Mesir, terletak di Syeda Zainab. Kira-kira pengen nggak kira-kira ke Mesir untuk melihat sejarah-sejarah? Pengen? Pengen lah. Oh Ayo, iya, Pak. oke. Ayo lah. Sekarang nyamar lah. Pulang besok terus mana? Pulang besok mama nyampe berapa hari? Oke, mungkin pelajaran yang saya sampaikan sampai di situ saja. Kira-kira paham nggak apa yang saya jelaskan tadi? Paham. Nah, ada yang bisa menjelaskannya sedikit saja? Bisa. Oke, saya tanya ya. Tadi siapa namanya? Balkis. Sih. Apa aja penemuan di dinasti emas dinasti Abbasiyah? Apa aja? Kedok, Dokter. baru Seni. baru Arsitek. astronom, Arsitek. Astronom. baru yang keempat. Arsitek. Polisi. Oke lah. Aku pintar aja. Rangga, Aku enggak. apa ingat kedokteran? Aku benar pintar aja. Oke. Yang berbumata semakin. Pintar. Apa yang ini? Jadi saya harap semua anak murid paham, dan nanti sampai rumah jangan lupa dibaca bukunya. Mengerti semua? Oke, mungkin sampai itu saja yang saya jelaskan. Jangan lupa baca bukunya, selalu berdoa, jangan malas-malas di rumah, rajin belajar dan rajin membaca, dan patuh pada orang tua. Saya sudahi pembelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.